Memperingati Bapa, itulah topik yang kita renungkan hari ini, sahabat. Kita tahu bahwa setiap bulan Desember kita memperingati Hari Ibu. Pada hari itu banyak anak-anak berterima kasih kepada perjuangan ibu mereka. Di samping Hari Ibu, ada juga Hari Ayah sedunia. Pada peringatan Hari Ayah itu, banyak anak-anak menggambarkan kebaikan dan kasih sayang bapaknya kepada mereka. Beberapa waktu yang lalu, di tayangan sebuah TV, ditunjukkan seorang ayah yang rela menggendong anaknya yang cacat ke sekolah. Setiap hari ayah itu berjalan kaki sambil menggendong anaknya pergi dan pulang sekolah. Pemandangan yang mengharukan, tetapi sangat memberkati setiap orang, khususnya para ayah. Para ayah memang diharapkan mengasihi dan menyayangi anak-anaknya dengan tulus dan ikhlas, walaupun harus berkorban jiwa raga. Seorang ayah harus memiliki hati yang mengasihi dan mencintai anak-anaknya sepanjang hidupnya. Sahabat, Tuhan Yesus pernah memberi satu perumpamaan seorang ayah yang memiliki 2 orang anak. Pada satu hari, anak bungsunya datang kepadanya dan minta semua harta miliknya yang menjadi haknya. Sang ayah kemudian membagi hartanya untuk kedua anaknya. Nah, beberapa hari kemudian si bungsu menjual semua harta miliknya dan pergi ke negeri yang jauh. Di negeri itu ia hidup foya-foya sampai hartanya habis, sehingga ia menjadi miskin. Lalu ia bekerja pada seorang majikan yang memiliki ternak babi. Ia bekerja untuk menjaga babi-babinya. Ketika ia kelaparan, ia mau minta ampas makanan babi kepada majikannya, tetapi majikannya tidak memberinya. Dalam keadaan sulit dan menderita, ia teringat akan kampung halamannya dan juga teringat akan ayahnya. Di rumahnya ia tidak kekurangan apapun termasuk makanan. Dan ayahnya memiliki banyak pelayan yang melayaninya. Kemudian ia memutuskan pulang ke rumahnya. Nah, sampai di rumahnya, sang ayah kemudian menyambutnya dengan sukacita serta memeluknya. Lalu anak bungsu itu berkata kepada ayahnya, "Bapa, aku telah berdosa dan tidak layak lagi disebut sebagai anak Bapa." Tetapi ayahnya justru menyambutnya dan membuatkan pesta untuk anak bungsunya itu yang telah kembali pulang ke rumahnya. Sahabat, kisah ini dapat Anda baca dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Sahabatku, pada umumnya seorang anak yang meninggalkan orang tuanya dan sudah banyak melakukan dosa dan kesalahan, ia tidak berani pulang ke rumah. Karena apa? Ya, karena takut ditolak atau takut diusir oleh orang tuanya, khususnya ayahnya. Tetapi anak bungsu itu setelah menyadari dosa dan kesalahannya, anak bungsu itu memutuskan untuk pulang ke rumah ayahnya. Walaupun ia merasa tidak layak menjadi anak lagi. Anak bungsu itu begitu yakin bila ayahnya akan menerimanya. Walaupun mungkin ia tidak diterima sebagai anak, tetapi tidak apa-apa, itu pikirnya. Tetapi ayahnya menerimanya, bahkan bersukacita atas kepulangan anak bungsunya itu. Ayahnya lalu menyuruh para pelayannya memberi pakaian yang paling bagus dan kemudian menyuruh pelayannya menyiapkan sebuah pesta besar karena anaknya yang hilang telah kembali. Sungguh mengagumkan hati ayah si bungsu itu. Sahabat, pada umumnya seorang ayah akan menerima kembali anaknya yang telah pergi meninggalkannya. Walaupun ada juga sih yang menolak kedatangan anak yang telah pergi jauh dan hidup tidak benar. Seorang ayah yang tidak mengasihi anaknya sungguh-sungguh tentu akan mengusir anaknya yang durhaka. Seorang ayah yang hatinya tidak memiliki kasih
tentu akan mengusir anaknya yang sudah berdosa. Nah sahabat, dalam perumpamaan yang diberikan Tuhan Yesus tadi, Tuhan Yesus ingin menggambarkan hati Bapanya. Bapanya adalah Maha Kasih dan Maha Pengampun. Tuhan Yesus ingin menekankan bahwa bila umat menyadari dosanya atau kesalahannya, lalu datang kepada Bapa mohon ampun atas dosa-dosanya, pasti Bapa di surga akan menerimanya. Bapa di surga tidak akan pernah menolak atau mengusir anaknya yang datang untuk kembali kepadanya. Memang manusia sering merasa tidak layak datang kepada Bapa karena telah lama meninggalkan Tuhan dan telah lama melakukan dosa. Karena merasa sudah jauh dari Tuhan dan juga sudah melakukan banyak dosa, maka orang akan takut kepada Tuhan atau Bapa di surga. Tetapi perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus tadi menolong kita untuk meyakini kasih Bapa. Kita harus yakin bahwa Bapa di surga mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Tak peduli seberapa banyak dan seberapa lama kita berbuat dosa dan telah meninggalkannya. Tak peduli siapa kita, dosa apa yang kita lakukan. Tetapi bila kita menyadari dosa kita dan mau pulang kembali kepada Bapa, maka kita akan diterimanya. Sahabat, Anda bisa datang kembali kepada Bapa dengan melalui anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6, Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Datang dan berdoalah kepadanya. Mohonlah ampun dan yakinlah Bapa di surga akan menerima Anda kembali sebagai anaknya. Jangan pernah berpikir bahwa Bapa tidak mengasihi dan tidak menunggu Anda. Jangan pernah berpikir untuk tidak kembali kepada Bapa. Hati Bapa di surga penuh kasih dan pengampunan buat Anda. Amin. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.